Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turan Nasugian. Kita akan kembali melanjutkan komposisi fungsi dan inverse fungsi, di mana sebelumnya kita sudah belajar operasi aljabarnya, kemudian komposisi fungsi dan definisi inverse fungsi. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menentukan inverse suatu fungsi apabila diketahui fungsinya itu y sama dengan fx dan komposisi dari fungsi itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, dan jangan lupa juga untuk share-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang terbaru. Operasi inverse pada fungsi, definisinya kita sudah belajar di video yang sebelumnya, nanti linknya akan saya buat di kolom deskripsi. Dan sekarang bagaimana kita menentukan formula inverse fungsi y sama dengan fx. Langkah-langkahnya adalah kita tukar x dan y dalam persamaan y sama dengan fx. Kemudian kita selesaikan persamaan itu untuk variabel y. Kita langsung saja ke salah satu contohnya. F inverse menyatakan inverse fungsi fx. Jika fx sama dengan 3x kurang 2, maka inverse f adalah fx sama dia dengan 3x kurang 2. Kita ganti fx-nya menjadi y. Berarti jadi y sama dengan 3x kurang 2. Kalau sudah seperti ini, kita cari x-nya. Berarti 3x sama dia dengan, pindahkan 2-nya ke kiri, berarti jadi y tambah 2. Jadi x-nya adalah y tambah 2 per 3. Jadi kalau sudah dapat x-nya, berarti ganti x-nya menjadi f inverse x dan ganti y-nya menjadi x. X tambah 2 per 3. Inilah dia penyelesaiannya. Apabila ditanya misalnya f inverse 3, berarti ganti x-nya dengan 3, yaitu 3 tambah 2 per 3, atau sama saja dia dengan 5 per 3. Tadi kita buat ditanya f inverse 3, diketahui juga yang seperti ini. Cara penyelesaian yang lain bisa juga nanti adalah menggunakan definisi inverse, yaitu f inverse x hasilnya adalah x. F inverse 3 tadi itu yang ditanya, kita misalkan itu adalah sesuatu. Jadi misalkan A. Sama-sama kita F-kan kiri dan kanan. F inverse 3 sama dia dengan F A. Nah, sampai di sini bisa. F inverse 3 sesuai dengan definisi hasilnya adalah 3. Sedangkan FA kita lihat kemari. Ya, berarti jadi 3A kurang 2. Jadi nanti dari sini 3A sama dengan 3 ditambah 2. 5A adalah 5 per 3. Di mana A itu adalah F inverse. Jadi sama ya yang ini. Jadi bisa 2 ya dengan definisi. Apabila ditanya adalah F inverse adalah suatu bilangan di sini, maka dengan menggunakan definisi atau dengan kita inversekan dulu, itu sama saja, tergantung nanti mana yang lebih gampang atau lebih cepat nanti untuk menyelesaikan suatu soal. Kita lihat contoh yang lain. Fx sama dengan 5x tambah 2 per 3x kurang 2. Ditanya adalah f inverse-nya. Tadi langkahnya adalah ganti fx-nya menjadi y. Maka y sama dia dengan 5x tambah 2 per 3x kurang 2. Kalau seperti ini, kita harus cari nilai x-nya. Dengan cara apa? Kita kali silang dulu. Y dikali 3x kurang 2 berarti 3xy kurang 2y sama dia dengan 5x kurang tambah 2. Operkan semua x-nya ke kiri karena yang mau kita cari adalah x-nya. Berarti 3xy kurang x sama dia dengan 2y-nya ke kanan, 2y tambah 2. Jadi yang ada x-nya operkan ke kiri atau pisahkan dia dengan yang hanya ada y-nya. Ada x kita keluarkan. Berarti jadi 3y kurang 5 sama dia dengan 2y tambah 2. Karena yang kita cari x, maka x adalah 2y tambah 2 per 3y kurang 5. Kalau sudah ketemu dia x-nya, berarti ganti x-nya menjadi f inverse x dan y-nya menjadi x.
Jadi inilah untuk jawabannya, yaitu F inverse X-nya. Sekarang kita lihat kembali yang apabila KT sama dengan T tambah 2 pangkat 5 dikurangi 4. Berarti kita ganti ini menjadi Y. Yang kita cari adalah T-nya. Berarti Y sama dia dengan T tambah 2 pangkat 5 dikurangi 4. Kita cari T-nya. Berarti kita operkan minus 4-nya ke kiri. Y tambah 4 sama dia dengan T tambah 2 pangkat 5. Kita hilangkan pangkat 5-nya, berarti harus kita kalikan dengan, kita pangkatkan dia dengan pangkat 1/5. 1/5 kiri dan kanan, yang ini jadi dipangkatkan 1/5. Bisa ya? Jadi yang ini habis, tinggal sama dia dengan T tambah 2, Y tambah 4 pangkat 1/5. Karena yang kita cari adalah T-nya, maka T sama dia dengan Y tambah 4 dipangkatkan 1/5 dikurangi 2. Kalau sudah dapat seperti ini, ganti T-nya itu menjadi K inverse T. Berarti K inverse T atau inverse dari K sama dia dengan, ganti ini menjadi T lagi, yaitu T tambah 4 pangkat 1/5 dikurangi 2. Kalau seandainya kita buat dia dalam akar, berarti itu adalah akar pangkat 5 dari T tambah 4 kurang 2. Nah, kira-kira bisa ya sejauh ini. Jika G komposisi Fx sama dia dengan 4x kuadrat ditambah 8x kurang 3 dan Fx sama dia dengan 2x tambah 4, maka G inverse X sama dengan berapa? Kalau sudah seperti ini, ditanya G inverse berarti harus kita cari dulu Gx-nya. Ini sudah kita pelajari di video yang ketiga, di mana komposisi F artinya adalah Gfx sama dia dengan 4x kuadrat ditambah 8x kurang 3. Untuk mencari Gx-nya, kita gantikan dulu Fx-nya dengan 2x tambah 4. Berarti jadi G 2x tambah 4 sama dia dengan 4x kuadrat ditambah 8x kurang 3. Ada mungkin bermacam-macam cara orang untuk menyelesaikan ini, tapi saya pakai satu cara saja dulu, yaitu dengan memisalkan 2x tambah 4 itu kita misalkan sebagai suatu variabel yang lain, misalkan A. Maka 2x sama dia dengan A kurang 4, x-nya adalah A kurang 4/2. Kalau dia sudah seperti ini, kita kembalikan lagi ke fungsinya, ganti setiap x-nya dengan A kurang 4/2 dan 2x tambah 4 dengan A. Maka kita peroleh G ini jadi A sama dia dengan 4 dikali X-nya tadi adalah A kurang 4/2 tambah 8 ini dikuadratkan, A kurang 4/2 dikurangi 3 sama dia dengan 4 dikali, kita kuadratkan A pangkat 2 dikurangi 2 kali A kali 4, 8A ditambah 16 per 2 pangkat 2 adalah 4. Yang ini habis saja 4 ya. Berarti jadi tambah 4A dikurangi 16 kurang 3. Ini juga bisa kita habiskan. Berarti tinggal A kuadrat minus 8A tambah 4A minus 4A. 16 dengan 16 habis, jadi tinggal 3. Itulah dia GA-nya. Atau dengan kata lain, GX-nya sama dia dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 3. Ya, sudah ketemu dia Gx-nya. Berarti kita cari sekarang G inverse X. Tadi Gx adalah X kuadrat dikurangi 4 dikurangi 3. Berarti untuk menentukan inverse-nya ini, karena ini adalah bilangan kuadrat, kita harus buat dia ke kuadrat sempurnanya dulu. X kuadrat dikurangi 4X itu nanti sama dia dengan X dikurang setengah dari 4X-nya. Koefisien dari X-nya berarti 2 dikuadratkan. Nah, apabila dari sini, ini kan hasilnya kalau kita kuadratkan adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Begitu ya. Padahal di atas ini adalah X kuadrat dikurangi 4. Berarti harus kita kurangi 4 lagi biar habis yang ini. Oh, ini tambah ya. Berarti kurang 4 dikurangi 3. Bisa paham ya? Karena yang ini adalah masih yang ini. Oke. Sama dia dengan X
kurang 2 dikuadratkan, kurang 4 kurang 3 jadi kurang 7. Itulah dia GX-nya. Tadi kalau sudah seperti ini berarti harus kita ganti GX-nya menjadi Y, sama dia dengan X kurang 2 dikuadratkan dikurangi 7. Karena yang harus kita cari adalah X-nya, berarti operkan minus 7-nya ke kiri menjadi Y tambah 7 sama dia dengan X kurang 2 dipangkatkan 2. Menghilangkan pangkat berarti harus kita akarkan kiri dan kanan. Ini jadi Y tambah 7 sama dia dengan X kurang 2. Maka X-nya adalah, ini operkan ke kiri jadi 2 tambah akar Y tambah 7. Karena sudah ketemu dia nilai X-nya, berarti kita ganti X-nya menjadi G inverse X sama dia dengan 2 tambah akar X ditambah 7. Maka inilah dia jawabannya. Memang agak panjang sedikit tapi tidak masalah. Seperti inilah nanti cara menginverskan kalau dia berpangkat ya. Harus kita arahkan dia ke kuadrat sempurnanya dulu. Kita akan melanjutkan ke operasi inverse komposisi fungsi. Dua cara menentukannya, yaitu mula-mula kita tentukan dulu fungsi komposisinya kemudian diinverskan, atau bisa juga kita inverskan dulu baru dikomposisikan. Atau dengan kata lain, F komposisi G inverse sama dia dengan G inverse komposisi F inverse, atau G komposisi F inverse artinya adalah F inverse komposisi G inverse. Jadi kalau F komposisi G diinverskan, G-nya duluan. Kalau dia G komposisi F berarti F inverse-nya dulu diinverskan baru kita komposisikan. Sebagai contoh, Fx sama dengan 1 per X tambah 1, Gx-nya adalah 3 per 3 kurang X, maka F komposisi G inverse. Kita buat dulu untuk cara yang pertama, yaitu dengan kita cari komposisinya dulu. F komposisi Gx-nya ini artinya adalah F Gx sama dia dengan F Gx-nya kita gantikan dengan yang diketahui, yaitu 2 per 3 kurang X sama dia dengan, kalau sudah seperti ini kita lihat fungsi Fx-nya, ganti setiap X yang ada di sana dengan 2 per 3 kurang X. Maka kita peroleh nanti dari sana 1 per 2 per 3 kurang X ditambah 1. Kita samakan penyebutnya, sama dia dengan 1 per, yang di sini jadi 3 kurang X, di atas tetap 2 tambah, ini kalikan ya yang ini, karena kita harus samakan dulu penyebut yang di bawah. Jadi 3 kurang X. Karena kebetulan ini pembagian 1 dibagi pecahan, berarti penyebut dari pecahannya yang di bawah itu naikkan ke atas saja. Jadi sama dia dengan 3 kurang X per 2 tambah 3, 5 kurang X. Itulah dia F komposisi Gx-nya. Ini sekarang kita misalkan menjadi Y sama dia dengan 3 kurang X per 5 kurang X. Kita kali silang, 5Y kurang XY sama dia dengan 3 dikurangi X. Operkan semua X-nya ke kanan, Y-nya ke kiri, maka 5Y kurang 3 sama dia dengan XY kurang X. Ada X, kita keluarkan. Y kurang 1 sama dia dengan 5Y kurang 3. Nah, dari sini maka kita peroleh X-nya adalah 5Y kurang 3 per Y kurang 1. Kalau sudah dapat seperti ini nilai X-nya, maka kita gantikan X-nya menjadi F komposisi G inverse X sama dia dengan ganti Y-nya menjadi X, 5X kurang 3 per X kurang 1. Untuk cara kedua adalah kita inverskan dulu masing-masing. Maka Fx-nya tadi adalah 1 per X ditambah 1. F inverse-nya adalah, kita buat di sini saja ya. Berarti Y sama dia dengan 1 per X tambah 1, kita kalikan ini. Berarti X tambah 1 sama dengan 1 per Y, atau dengan kata lain X-nya adalah 1 per Y kurang 1. Berarti bisa kita buat di sini inverse dari Fx adalah
seper X dikurangi 1. Ganti Y-nya menjadi X. Kemudian GX-nya sama dia dengan 3 per X kurang 2. Coba kita inversekan dulu. G inverse X sama dia dengan, di sini saja ya, berarti Y sama dia dengan 2 per 3 kurang X. 3 kurang X sama dengan 2 per Y. Maka X-nya sama dia dengan 3 dikurang 2 per X per Y. Sehingga G inverse-nya adalah 3 dikurangi 2 per X. Kalau sudah seperti ini, maka yang ditanya tadi adalah F komposisi G inverse, artinya adalah G inverse komposisi F inverse. Atau dengan kata lain, G inverse F inverse X sama dia dengan G inverse F inverse X-nya kita ganti dengan seper X dikurangi 1. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita lihat fungsi dari G inverse, yaitu 3 dikurang 2 per X, ganti X-nya itu dengan 1 per X dikurangi 1. Berarti kita peroleh 3 dikurangi 2 per 1 per X kurang 1. Oke, agak kita buat di sini saja. Sama dia dengan 3 dikurang, samakan penyebutnya yang di bawah dulu, yaitu 2 per, yang di sini jadi per X, ini 1 dikurangi kalikan ini kemari jadi X. X-nya kalikan ke atas, jadi sama dia dengan 3 dikurangi 2X per 1 kurang X. Nah, sampai di sini bisa ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita buat dia ke per seper X semuanya. Ini kalikan, jadi 3 dikurang 3X dikurang 2X. Sama dia dengan 3 dikurang 3X kurang 2X, berarti kurang 5X per 1 kurang X. Itulah dia fungsinya. Atau bisa ini sama-sama kita kalikan negatif, maka hasilnya adalah 5X kurang 3 per X kurang 1. Jadi sama ya dengan yang di sini tadi, 5X kurang 3 per X kurang 1. Jadi mau menggunakan cara yang pertama juga boleh, menggunakan cara yang kedua juga boleh. Yaitu cara yang pertama tadi kita komposisikan dulu F dan G-nya, baru kita inverskan. Dengan cara yang kedua kita inverskan dulu masing-masing fungsi, baru kita komposisikan. Mana menurut kalian yang lebih gampang? Kalau kalian tanya, lebih gampangnya itu adalah yang ini, yang cara pertama. Karena tidak terlalu ribet harus diinverskan sampai 2 kali seperti ini. Jadi kita hanya menginverskannya sekali dan mengkomposisikannya sekali. Tapi tergantung kalian mana yang lebih baik. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita, sampai jumpa, selamat pagi.